Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galan Rizky Anwar dengan NPM 11 18 10 17 dari kelas 3 FA1 Fakultas Farmasi Universitas Bakti Kencana. Di sini saya akan membahas dari mata kuliah Kimia Medisinal dengan materi target kerja obat. Nah, maksud dari target kerja obat di sini itu adalah bagaimana cara kita untuk memilih target kerja obat ketika nantinya akan mendesain suatu obat untuk penyakit-penyakit tertentu. Langsung saja kita masuk ke pendahuluannya ya. Nah, penentuan target kerja obat ini terjadi pada level molekul yang merupakan bagian krusial dalam mendesain suatu obat. Nah, maksudnya itu adalah ketika kita ingin mendesain suatu obat, itu yang ditentukan pertama kali adalah mendesain obat untuk penyakit apa. Ketika kita sudah menentukan penyakitnya apa, lalu kita bisa menentukan target pada level molekulnya. Nah, ketika kita menentukan suatu targetnya itu harus tepat. Tidak boleh salah. Ketika misalnya kita salah dalam menentukan targetnya, maka nanti obat yang seharusnya dapat mengobati diabetes malah nantinya akan memperburuk penyakit diabetes tersebut. Seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menentukan target obat pada level molekulnya? Nah, bisa dilakukan dengan beberapa pendekatan yang nantinya akan berguna dalam menemukan kerja obat seperti itu. Nah, untuk pendekatan-pendekatannya akan kita bahas ya. Salah satunya adalah pendekatan melalui sistem fisiologis. Nah, pendekatan melalui sistem fisiologis ini terdiri dari 10 sistem gitu ya. Yang pertama adalah sistem kardiovaskuler. Nah, sistem kardiovaskuler ini berhubungan dengan pembuluh darah. Misalnya untuk penyakit aritmia, angina, ataupun hipertensi seperti itu. Lalu yang kedua adalah sistem dermatologis yang berhubungan dengan kulit. Nah, misalnya itu penyakit-penyakitnya adalah eritema, Stevens-Johnson syndrome. Lalu yang ketiga ada sistem endokrin yang berhubungan dengan penyakit-penyakit seperti diabetes, hipertiroidisme, ataupun karsinoid. Lalu yang keempat adalah sistem gastrointestinal yang berhubungan dengan penyakit-penyakit seperti ulcus pepticum, pankreatitis, seperti itu. Lalu ada yang kelima itu adalah sistem genitourinaria. Nah, adalah yang berhubungan dengan penyakit-penyakit seperti gagal ginjal kronis, glomerulonefritis. Lalu yang keenam adalah hematologis. Nah, sistem hematologis ini yang berhubungan dengan darah gitu ataupun kelainan sel darah. Nah, salah satu penyakitnya seperti leukemia, limfoma ataupun anemia. Lalu di sini ada sistem imun. Nah, sistem imun ini yang berhubungan dengan imunitas. Salah satu contoh penyakitnya adalah autoimun yang sistem imunnya itu adalah bekerja ataupun menyerang kepada tubuhnya sendiri. Seperti itu. Lalu ada rinitis alergi juga. Nah, lalu yang selanjutnya itu yang ke-8 adalah sistem muskuloskeletal yang berhubungan dengan penyakit-penyakit seperti rheumatoid arthritis dan osteoporosis. Seperti itu. Lalu yang ke-9 ada di sistem saraf. Sistem saraf ini yang berhubungan dengan penyakit-penyakit seperti demensia. Nah, demensia ini yang biasa terjadi pada lanjut usia ya, ataupun biasa disebut juga dengan pikun, dikarenakan adanya kerusakan-kerusakan saraf dikarenakan bertambahnya usia gitu, sehingga
menyebabkan melemahnya ingatan seseorang. Lalu ada stroke juga di sini dan ada Parkinson. Lalu yang ke-10 adalah di sistem pernapasan. Nah, yang berhubungan dengan pernapasan salah satunya adalah PPOK ataupun penyakit paru obstruktif kronis dan bronkitis gitu. Nah, dari pendekatan sistem fisiologis ini yang tadi sudah disebutkan 10 sistem ini, pendekatan sistem fisiologis ini itu menentukan target kerja obat. Nah, dengan bersifat top down ataupun dari atas ke bawah gitu, yang dimulai misalnya dari penyakitnya, kemudian ditelusuri proses-proses molekularnya dan biokimianya juga yang terlibat dalam perkembangan penyakit gitu. Nah, seperti yang tadi sudah saya sebutkan juga, misalkan dilihat dari penyakitnya terlebih dahulu, lalu ditelusuri ke organnya, nanti setelah ke organnya itu masuk ke sistem jaringan selnya gitu. Setelah nanti didapat ataupun setelah nanti sampai ke sel, molekul yang paling mempengaruhinya itu apa gitu ya. Misalnya untuk penyakit hipertensi gitu ya. Nah, kita lihat itu dari organnya itu misalkan dari jantung gitu ya. Nah, dari jantung ini kan banyak jaringan-jaringannya dan juga sel-selnya gitu ya. Nah, lalu seperti yang saya sudah sebutkan tadi, dikarenakan pendekatan sistem fisiologis ini dari top down ataupun dari atas ke bawah ya, pendekatan ini kurang efektif untuk menghubungkan penyakit dengan target molekulnya karena memang di sini itu terlalu luas untuk menentukan targetnya gitu. Nah, contohnya itu ya pada saat kita mendesain suatu obat, misalnya di sistem kardiovaskular, nah di sana kan banyak reseptornya yang terlibat ya, misalkan ada adrenergik, kolinergik, dan ada banyak proses patologis yang terlibat, misalnya aterosklerosis dan inflamasi seperti itu. Maka pendekatan ini kurang efektif ya, seperti yang sudah saya sampaikan juga, karena terlalu luas untuk menentukan target kerja obatnya. Nah, dikarenakan pendekatan melalui sistem fisiologis tadi masih kurang efektif gitu, maka kita bisa mencoba dengan pendekatan yang selanjutnya, yaitu ada pendekatan proses patologis. Nah, pendekatan proses patologis ini didasarkan pada klasifikasi histopatologis yang mengkategorikan proses penyakit menurut kerusakan yang terjadi pada level jaringan atau sel gitu. Jadi untuk pendekatan ini dilihat dari riwayat perjalanan penyakitnya. Jadi langsung ke kerusakannya gitu. Sehingga kita tinggal menentukan saja molekul targetnya. Nah, dari pendekatan proses patologis ini ada 10 klasifikasi proses patologis yang dapat disingkat juga dengan TIND atau THIND. Nah, pasti dari teman-teman juga masih agak bingung ya. Tadi yang saya sampaikan itu ada 10, namun ketika lihat untuk TIN ini hanya ada 5 gitu ya. Nah, untuk di TIN ini masing-masing dari satu kata ini terdapat 2 gitu. Jadi ada 2T, ada 2H, ada 2I, ada 2N, dan ada 2D. Nah, jadi jumlahnya adalah 10 klasifikasi seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ke klasifikasi yang pertama, yaitu dari T terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah traumatik. Nah, traumatik ini trauma ya, disebabkan akibat luka. Nah, yang disebabkan juga oleh sumber eksternal gitu ya, misalnya terjadi kecelakaan ataupun bisa disebabkan juga dengan sumber internal, misalkan akibat tekanan darahnya tinggi seperti itu. Jika memang dari tekanan darahnya tinggi gitu ya, bisa menyebabkan trauma seperti itu. Lalu di T yang kedua adalah toksik.
Nah, toksik ini akibat dari racun gitu. Nah, ada dua sebenarnya pengertiannya itu ya, ada dari toxic ataupun poison. Nah, kalau toxic ini diakibatkan ataupun bersumber dari tanaman atau hewan, seperti itu. Racunnya disebabkan dari tanaman ataupun hewan gitu. Jika poison adalah racun yang disebabkan ataupun yang bersumber dari bahan kimia gitu ya, misalnya arsen ataupun radiasi nuklir gitu ya. Nah, jika toksik ini itu dapat berasal dari toksik biologis ya, dari bisa ular ataupun dari toksik kimia gitu ya, ataupun dari toksik fisika, yaitu yang berupa radiasi. Nah, lalu yang klasifikasi ketiga yaitu dari H ya, hemodinamik ataupun vaskuler ya, akibat dari penyakit pada pembuluh darah, misalnya stroke ataupun aritmia gitu ya. Lalu di H yang selanjutnya ataupun klasifikasi yang keempat ada hipoksik. Hipoksik ini terjadi akibat suplai oksigen yang tidak memadai ataupun berlebihan, seperti itu. Lalu yang kelima itu dari I ataupun inflamasi ya, yang disebabkan akibat respon inflamasi yang berlebihan. Lalu I selanjutnya yaitu infeksi. Infeksi ini akibat mikroba ataupun agen penginfeksi lainnya ya, misalnya seperti virus, bakteri ataupun dari jamur gitu ya. Lalu yang klasifikasi ketujuh ada neoplastik. Neoplastik ini akibat tumor ataupun kanker. Dan yang kedelapan itu nutrisional ataupun nutrisi ya, akibat kekurangan ataupun kelebihan asupan gizi tertentu. Nah, jangan salah ya, tidak hanya kekurangan nutrisi saja yang berbahaya bagi kita gitu ya. Kalau kekurangan kan misalnya busung lapar gitu ya. Nah, kelebihan asupan gizi pun cukup berbahaya gitu ya bagi kita ataupun bagi tubuh kita gitu. Nah, untuk klasifikasi yang selanjutnya itu yang ke-9 ya, dari D. Nah, developmental atau pertumbuhan. Nah, akibat dari abnormalitas pertumbuhan, misalnya gigantisme. Nah, gigantisme ini adalah menyebabkan seseorang menjadi besar ataupun tinggi ya, gitu, ataupun kreptinisme yang menyebabkan seseorang menjadi kecil gitu ya. Lalu yang klasifikasi ke-10 adalah penyakit degeneratif ataupun klasifikasi degeneratif, yaitu misalnya ketika akibat kerusakan yang berhubungan dengan faktor umur ya, misalnya yang sudah tadi saya sempat jelaskan juga, yaitu demensia ataupun pikun ya, terjadi karena kerusakan sel otak seiring dengan bertambahnya usia gitu. Nah, untuk sistem pendekatan ini masih memiliki kelebihan dan kekurangannya, sehingga masih kurang bisa untuk diandalkan untuk menentukan target kerja obat, seperti itu. Karena pendekatan ini hanya fokus pada target selulernya, tidak kepada organnya, seperti itu. Nah, jika memang dari pendekatan ini masih kurang dapat diandalkan, maka kita bisa masuk ataupun melakukan pendekatan-pendekatan yang lainnya, seperti itu. Nah, pendekatan yang selanjutnya itu adalah dengan pendekatan sistem target messenger dan non messenger gitu ya. Disebut juga dengan man-made messenger and non messenger system, seperti itu. Lalu
pendekatan dari MANMEDS ini fokus pada proses molekuler dan biokimia suatu penyakit. Seperti itu. Dan untuk sistem ini umumnya dibedakan menjadi dua ya. Ada yang dari messenger target dan ada yang non messenger target gitu. Untuk selanjutnya akan kita bahas ya. Nah, untuk yang pertama di sini adalah target messenger. Nah, target messenger ini ada beberapa macam ya, ada 3 macam. Yang pertama adalah reseptor neurotransmitter. Yang kedua adalah reseptor hormon dan yang ketiga adalah reseptor imunomodulator gitu ya. Nah, dari ketiga target messenger ini merupakan molekul protein gitu. Nah, reseptor di sini itu adalah tempat terikatnya ataupun tempat kerjanya dari misalnya ketika reseptor neurotransmitter ini adalah tempat kerjanya ataupun tempat terikatnya dari neurotransmitter. Begitu pula dengan reseptor hormon adalah tempat kerja ataupun tempat terikatnya suatu hormon. Begitu juga dengan imunomodulator ya. Nah, untuk target messenger ini yang pertama ada neurotransmitter ya. Nah, neurotransmitter itu apa sih? Neurotransmitter itu adalah messenger kimia yang memediasi informasi listrik dari suatu neuron ke neuron terdekatnya. Ataupun neurotransmitter ini biasa disebut penyampai pesan ya. Penyampai pesan ataupun mengantarkan pesan kepada neuron-neuron terdekat ataupun ke neuron tetangganya seperti itu. Nah, ada pula di sini pengertian neurotransmitter klasik ya. Nah, disebut neurotransmitter klasik ini adalah pengertian yang pertama kali ada gitu ya. Maka disebut neurotransmitter klasik gitu. Nah, dari yang pertama kali melakukan ataupun mengemukakan pengertian itu mengenai neurotransmitter itu didefinisikan sebagai senyawa yang disintesis ataupun disimpan dalam neuron, dirilis dari neuron melalui proses yang tergantung pada ion Ca2+. Ca2+ itu apa? Ca2+ adalah kalsium ya, yang berdifusi ke neuron-neuron terdekatnya. Kemudian terikat secara spesifik pada suatu neuron tertentu pada neuron tetangganya gitu. Sebenarnya untuk pengertian ini hampir sama dengan yang pengertian yang sudah saya sampaikan tadi, yang lebih modernnya itu hanya saja ini adalah pengertian pada saat pertama kali dikemukakannya seperti itu. Nah, pengikatan messenger ini dapat diblok dengan adanya antagonis gitu ya. Kenapa? Reseptor ini bisa kita jadikan target kerja gitu ya, karena bisa kita manipulasi gitu. Jika memang kita ingin bisa dimanipulasi gitu ya. Jadi ketika kita ingin menstimulasi ya kita dapat menstimulasinya. Ketika misalkan kita ingin menghambat kerjanya gitu ya, maka kita bisa melakukan ataupun memblok dengan menggunakan antagonis reseptor gitu. Nah, yang selanjutnya ada neuromodulator ya. Pengertiannya itu apa? Neuromodulator adalah senyawa yang hadir pada celah sinaptik yang dapat memodifikasi kerja neurotransmitter dengan cara menguatkan ataupun melemahkan kerja neurotransmitter seperti itu. Nah, di sini ada neurotransmitter dan beberapa reseptornya ya. Di sini saya akan
mencoba menyebutkan apa saja neurotransmitter yang ada dan reseptornya itu apa gitu ya. Yang pertama adalah neurotransmitter asetilkolin. Nah, neurotransmitter ini reseptornya adalah reseptor kolinergik gitu. Lalu yang kedua ada norepinefrin, reseptornya adalah adrenergik. Nah, lalu yang ketiga ada neurotransmitter dopamin dan reseptornya adalah dopaminergik. Yang keempat adalah serotonin dan reseptornya adalah serotonergik. Lalu yang kelima ada histamin, reseptornya adalah histaminergik. Yang keenam ada glutamat dan reseptornya adalah glutamatenergik. Yang ketujuh itu glisin dan reseptornya adalah glisinergik. Seperti itu. Lalu yang kedelapan di sini ada neuropeptida dan reseptornya neuropeptidergik. Nah, contohnya itu adalah peptid opioid, neurokinin, neuropeptid, Y, galanin, kolesistokinin. Lalu yang kesembilan adalah neurotransmitter neurogas dan reseptornya. Contohnya itu adalah NO atau nitrit oksid dan CO ataupun karbon dioksida ya. Yang ke-10 adalah tianin dan beta alanin, lalu yang ke-11 ada purin dan adenosin. Seperti itu. Nah, lalu di sini kita masuk ke hormon dan reseptornya ya. Nah, di sini ada dibagi menjadi dua, yaitu hormon steroid, yaitu hormon kelamin, dan reseptornya salah satu contoh hormonnya adalah estrogen, progestin, androgen, dan steroid adrenal. Lalu yang kedua ada hormon peptid dan reseptornya, contohnya itu ada neurohormon pituitari, oksitosin, dan vasopresin. Lalu yang ketiga ada insulin dan glukagon, lalu ada renin angiotensin hormon. Seperti itu. Nah, di reseptor hormon ini kita bisa dijadikan target kerja obat juga. Seperti neurotransmitter tadi. Prinsipnya juga sama seperti yang neurotransmitter, yaitu memanipulasi reseptornya. Seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya ada imunomodulator dan reseptornya gitu ya. Nah, di sini ada dua, yaitu imunosupresan dan reseptornya. Dan yang kedua adalah imunomodulator ataupun imunostimulan dan reseptornya gitu. Nah, dari ketiga yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu neurotransmitter, hormon, dan imunomodulator beserta reseptor-reseptornya itu berupa messenger target. Nah, target kerja obat itu merupakan target kerja dari messenger atau istilahnya reseptor. Seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya ini ada non-messenger target ya. Kita bisa menentukan calon target kerja obat ya, tapi di non-messenger ini bukan merupakan tempat kerjanya messenger seperti itu. Nah, ada juga beberapa contohnya ya. Yang pertama itu adalah struktur sel endogen ya. Struktur sel endogen itu komponennya itu berupa komponen membran sel ya. Ini dari struktur terluarnya terlebih dahulu ya. Di struktur terluar itu ada komponen membran sel yang berupa kanal ion, protein, dan membran. Nah, setelah dari luar itu mulai masuk ke organel sitoplasma gitu ya. Di organel sitoplasma ini ada organel-organel lain seperti organel mitokondria ataupun retikulum endoplasma. Nah, setelah masuk gitu ya, ada struktur sel endogen yang paling dalamnya yaitu inti sel ya. Nah, inti sel ini berupa materi genetik ataupun seperti
DNA ataupun RNA. Ya, di sini bisa terjadi replikasi, transkripsi ataupun translasi DNA. Lalu yang kedua ada makromolekul endogen ya. Nah, di makromolekul endogen ini ada beberapa contohnya, yaitu di protein yang terdiri dari enzim ya. Enzim di sini itu bisa menghambat enzim-enzim tertentu gitu. Lalu ada protein transport yang dapat menghalangi atau mempercepat zat tertentu yang dilakukan oleh protein transport gitu. Lalu ada dengan asam nukleat, DNA ataupun RNA, lalu ada lipid, karbohidrat, dan molekul inorganik. Nah, dari yang asam nukleat, lipid, karbohidrat, dan molekul inorganik ini tidak terlalu banyak ya. Yang cukup banyak ini ada di kelompok protein, terutama di enzim terjadinya non-messenger target di makromolekul endogen ini, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah patogen eksogen ya. Nah, patogen itu adalah penyakit penyebab dan eksogen adalah di luar tubuh. Jadi adanya penyakit ataupun penyebab penyakit yang berada dari luar tubuh gitu. Contohnya itu seperti mikroba. Nah, mikroba ini bisa berupa bakteri, virus, protozoa, seperti itu ya. Dan ada toksin lingkungan yang berupa toksin kimia, biologi, dan radiasi ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi itu ya. Toksin radiasi itu bisa berupa dari fisika gitu ya. Nah, lalu di sini ada panduan cara mendesain obat menurut Menmets ya. Dari Menmets juga memiliki panduannya, yaitu bagaimana cara atau kita menentukan target kerja obat yang menurut Menmets ini gitu. Yang pertama itu kita mendesain obat dengan memanipulasi messenger yang normalnya bertanggung jawab pada proses penyakit gitu. Jadi maksudnya adalah kita mencari messenger yang terlibat dari suatu penyakitnya terlebih dahulu. Apakah yang terlibatnya itu neurotransmitter, ataukah hormon, ataukah imunomodulator. Nah, dari ketiga tersebut kita lihat mana messengernya yang paling potensial dijadikan target kerja obat. Itu yang ketika nanti kita sudah menentukan mana yang paling potensial dan sudah menentukan target kerjanya, kemudian kita bisa mendesain obat pada target kerja tersebut. Seperti itu. Lalu ketika kita atau mendesain ataupun memanipulasi messenger namun hasilnya kurang baik ya, kita bisa mencari target kerja lain, yaitu dengan cara mendesain obat dengan mempengaruhi target endogen yang terlibat dari proses penyakit gitu ya, namun tidak termasuk sistem manager gitu, yaitu kelompok-kelompok dari struktur sel endogen gitu. Nanti kita bisa mendesain menurut sitoplasmanya, retikulum endoplasmanya, melalui membran selnya gitu ya, ataupun bisa juga menggunakan makromolekul yang sudah tadi sempat dijelaskan juga gitu. Nah, jika memang dari kedua hal tersebut gitu masih kurang baik, maka kita melakukan yang ketiga, yaitu desain obat dengan menyerang penyebab eksogennya gitu. Jadi kita menyerang bakteri ataupun virus ataupun protozoa yang dari luar itu masuk ke dalam tubuh, ataupun mikroba yang menyebabkan penyakit tersebut, seperti itu. Nah, dari materi-materi yang sudah saya bahas tadi gitu ya, saya mengambil pustaka dari
sini ya. Jadi jika memang dari teman-teman ingin membaca pustakanya silahkan saja gitu ya. Dan untuk materi kali ini mungkin sudah tersampaikan juga ya kepada teman-teman gitu, dan sudah saya bahas juga gitu ya. Semoga dari teman-teman bisa memahami dan mengerti apa yang sudah saya jelaskan ataupun bahas tadi ya. Apabila misalnya ada kekurangan mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.